Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan banyak uang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini saya akan share tentang engine mounting Honda Mobilio. Jadi engine mounting ini biasanya kena di kilometer 60 ribuan lah ya, 50 ribu sampai 70 ribuan rata-rata sih kena gitu ya. Jadi jangan kaget pada saat mobil dinyalain. Mobil pada saat dingin biasanya pagi hari dinyalain itu mesinnya mendengung. Kalau yang belum tahu mungkin yang kayaknya itu mesinnya bermasalah gitu ya. Padahal yang kenanya itu cuma engine mounting aja gitu ya. Nah, gimana permasalahannya? Solusinya ada dua, bisa diganti, bisa diakalin. Diganti itu yang ori 600 ribuan, yang KW sekitar 300 ribuan. Kalau diakalin sekitar 3 ribuan. Pilihan di tangan Anda gitu ya. Kalau ada uang mending ganti baru yang ori. Jamin tok CR. Kalau belum ada uang jangan maksain, jangan juga dibiarin. Karena itu nggak nyaman ya. Suara mendengungnya itu ke kabin bikin telinga pekak gitu. Saya akan share cara biar suara dengungnya hilang. Engine mounting masih pakai yang lama tapi diakalin. Ikuti ya tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kita ikuti tutorialnya. Inilah penampakan engine mounting Honda Mobilio ya. Mobilio, Brio, Jazz, HRV juga sama misalnya. Kenapa kalau ininya rusak, engine mountingnya rusak, mobil bisa bergetar. Nah ini kan ini dudukan ke mesin, kemudian ini karet untuk kalau misalkan udah rusak mountingnya, ini karet ininya nih, karet mounting dalamnya. Ini kalau ini udah rusak kan jeblos ini makin ke bawah, ini turunnya bisa 1 cm ke bawah nih. Ini juga udah rusak ya. Saya tadinya mau dibuka, mau pengen lihat dalamnya, tapi susah. Ternyata ini udah jeblos sebenarnya sekitar 1 sentian, tapi ketika digoyang-goyang gini ya, dia naik lagi. Tuh naik lagi ke atas. Kayak baru lagi gitu. Tapi kalau dipasang ini nggak lama ya, dipakai sebentar juga jeblos lagi dan getar lagi. Dan kenapa bisa getar? Kenapa bisa getar? Nah, ini getar ini karena ininya jeblos, ini otomatis ininya kan turun. Karetnya jeblos, otomatis kan turun. Turun. Nah, ini jadi apa? Napaknya ke sini. Jadi si dudukan mesin ini gesekan dan bertumpuknya ke karet ini dan ke ke pinggir mounting ini gitu. Jadi kita kan neken, makanya kalau udah kena ini nggak bisa diputar nih si karet ini karena udah kegencet gitu tah. Udah kegencet. Nah, gimana cara ngakalinnya? Ngakalinnya kalau ini udah turun, kita ganjel di sini pakai ring gitu. Pakai ring ini saya contohin ringnya. Nih, kita ganjil pakai ringnya ukurannya ini bautnya 19. Jadi cari ringnya ring 19. Ini 3 ini sekitar setengah sentian lebih ya. Ini sekitar 2 milian. Sekitar 6 milian lah. Disesuaikan aja kalau misalkan 3 kurang tambah satu lagi. Tapi yang udah-udah sih 3 cukup ya. Jadi fungsi nyaring ini nahan supaya dudukan mesin ini tidak napak ke dudukan engine mounting gitu ya. Gitu. Jadi kalau pakai ring ini dia tetap bertumpunya ke karet mounting yang dalam gitu. Yang otomatis kalau napaknya ke karet yang dalam ini peredaman masih berfungsi walaupun memang tidak 100%. Mungkin turun ya jadi 95% atau 90%. Tapi ini jauh lebih berkurang daripada ketika ini napak ke sini. Nih ini kan bekasnya nih.
kinclong-kinclong gini, ini karena dia napaknya ke sini, napak ke karet ini, karet ini napak ke sini, ke mounting ini. Makanya kenapa bergetar, karena peredamannya cuma sekaret ini aja, sekaret tipis ini ya, cuma 3 mili ini karet ini. Dan kalau diganjel, nah diganjel, nah gini, nah ganjel gini, ini tidak akan bersentuhan dengan karet ini, dengan mounting ini, gitu. Jadi masih berfungsi si ininya, si peredaman karet dalamnya ini, gitu. Walaupun tidak 100%, ya kalau Anda sedang tidak punya budget untuk ganti engine mounting ini ya, terus terang lumayan ini makan biayanya. Kalau Anda ganti ori itu sekitar 600-an ya sekarang ya. Dan kalau yang KW itu sekitar 300-400-an. Kalau ini cuma beli ring doang gitu ya, beli ring doang, ya sekitar 3 ribuan lah, gimana yang jual ya. Yang 3 ribu, ada yang 5 ribu, ada yang 6 ribu. Yang saya tahu sih ini 3 ribu beli ya, satunya 1000. Ini udah enak, mobil ganjel ini udah enak lah, udah enak. Ya walaupun tidak 100%, ya masih dekat-dekat lah, masih 95%, 90%. Jadi nggak ngegeter banget gitu, pas dinyalain pagi-pagi juga enak aja udah gitu. Selama bisa dimanfaatkan, manfaatkan aja ini. Daripada beli baru belum punya uang ya. Tapi kalau punya uang lain cerita lah, mending ganti baru aja gitu. Lain cerita kalau punya duit makan bebas. Tapi kalau belum punya uang, manfaatin aja uang kecil gitu ya. Uang 5 ribu, bongkar ininya, coba bongkar baut ini, kunci 19 ya, kunci shock 19, buka, kemudian mesinnya didongkrak biar naik gitu ya, biar naik ininya, biar bisa masukin ring ininya, kemudian kencangin lagi, beres gitu kan. Dengan 3.000 permasalahan engine mounting sudah beres. Gitu, itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan share tips-tips video ini ke yang lainnya, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama-tama kita buka kunci bautnya pakai kunci 19 ya. Kemudian setelah dibuka, kita dongkrak mesinnya pas di bawah karter ya. Jangan lupa diganjal pakai balok, kalau enggak pakai bata ya, biar nah ini contoh engine mountingnya udah kena, itu udah jeblos, jadi karetnya itu udah mengkerut ya, udah meotan kata orang Sunda mah. Nah solusinya, karena udah turun, biar dudukan mesinnya nggak nempel ke dudukan mounting pinggirnya, kita ganjal pakai ringnya cari yang ring 19. Ring 19 itu kan ngefit banget, jadi tinggal diganjel pakai 3 lapis, itu sekitar 2 milian tebelnya. Nah otomatis kan keganjel, dan si ring karetnya juga nanti longgar gitu, nggak nempel. Oke, itu contoh kalau yang udah kena ya, si karetnya itu mengkilap karena bekas gesekan besi sama besi. Kalau yang belum kena itu karetnya itu ngedop. Nah ini dia ringnya nih, pakai ring 3 ya, biar nggak nempel dudukan mesin sama dudukan samping engine mountingnya, yang otomatis tidak akan bergetar ya, karena fungsi peredaman engine mountingnya masih tetap berjalan gitu. Sementara kalau nggak diganjal itu kan dudukan mesin sama dudukan engine mountingnya yang nempel, itu yang bikin bergetar, makanya kita renggangkan.
Oke, selanjutnya pasang lagi baut, kencangkan ya. Inilah contoh penampakan yang udah beres ya. Tuh ringnya kelihatan dari samping dan ring karetnya itu longgar gitu ya. Berarti dudukan mesin sama dudukan engine mountingnya udah nggak nempel. Jamin ini getaran mesin langsung berkurang. Ya mirip-mirip kayak baru lah, mirip ya, kayak baru lah. Oke, setelah beres jangan lupa turunin lagi dong raknya. Oke, buat teman-teman jangan ragu ya, untuk ganjel ring ini aman, saya udah pakai ya, aman dan hemat gitu. Solusi buat lagi nggak punya duit. Oke, setelah kita pasang, kita cobain nyalain dan hasilnya getaran yang biasanya timbul pada saat mesin dingin sekarang udah hilang ya. Udah nyaman di telinga.